Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Ketika Baginda Raja tidak habis pikir siasat seperti apa lagi agar bisa menghukum Abu Nawas. Dengan kecerdikan akalnya, Abu Nawas selalu bisa meloloskan diri dari hukuman sang raja maupun ancaman orang-orang jahat. Pada suatu ketika, Abu Nawas berhasil terjebak sehingga dia harus dihukum. Dia terancam hukuman pancung atau hukuman gantung. "Sebelum kami menghukummu, apa ada permintaan terakhirmu?" tanya sang raja kepada Abu Nawas. "Ada Baginda, berikan saya kesempatan untuk memilih antara dihukum pancung atau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Baik, silahkan," kata raja. Kemudian Abu Nawas berteriak kepada sang raja untuk dihukum pancung. "Baiklah, jika pilihanmu seperti itu, kamu akan kami hukum gantung," tutur sang raja. "Tapi Baginda, apa yang salah dengan pilihan saya sehingga saya harus dihukum gantung?" tanya Abu Nawas bikin sang raja tersentak. Dan pada akhirnya sang raja mengampuni Abu Nawas. Dan masih banyak kisah-kisah lucu lainnya dari seorang sufi yang seumur hidupnya dihabiskan untuk menghibur manusia. Di era Nabi juga ada sahabat yang selera humornya kelewat batas. Dikisahkan seorang sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Ia adalah pribadi yang humoris tapi gemar mabuk-mabukan. Satu hal yang membuat para sahabat iri dengannya, yakni kecintaannya kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Sehari tanpa bertemu Nabi, ia merasa pusing, sebagaimana sehari tanpa meneguk khamar. Walhasil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajaknya dengan berdakwah hingga sahabat-sahabat iri melihat kedekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Nuaiman. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi, kenapa beliau begitu dekat dengan Nuaiman. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa Nuaimanlah yang selalu menghibur Nabi dengan humor-humor segarnya, meskipun ia sering ditakzir ataupun dihukum oleh Nabi Muhammad karena terciduk sedang mabuk. Tetapi Nuaiman rela asal selalu dekat dengan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Nuaiman semakin menjadi-jadi keusilannya. Pada suatu hari, ada seorang yang buta mencari toilet. Oleh Nuaiman, ia diantar ke tempat pengimaman masjid dan disuruh kencing di sana. Sontak, para sahabat pun geram dan memarahi si buta tersebut. Pada keesokan harinya, si buta tersebut jengkel dan ingin mencari siapa gerangan yang menuntunnya untuk kencing di pengimaman masjid. Sialnya, ia kembali bertemu dengan Nuaiman. Kemudian Nuaiman berkata kepada pengemis buta bahwa ia tahu siapa yang menjerumuskannya kemarin. Kemudian dituntunlah si buta tersebut menuju masjid. Ia diarahkan kepada Sayyidina Utsman yang sedang berzikir di dalam masjid. Kata Nuaiman, orang yang zikir di dalam masjid itulah yang menjahilimu kemarin. Sontak sahabat Utsman lari tunggang langgang karena dipukuli si buta dengan tongkatnya. Para sahabat yang tahu bahwa itu ulah Nuaiman tak berani mencemooh apalagi mengkafirkannya, karena Nuaiman adalah sahabat Nabi yang gemar menghibur Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demikianlah kisah Abu Nawas dan sahabat Nabi, yakni Nuaiman yang jenaka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.